Pak Ustadz Abdul Somad, kami bangga ya sebagai orang Kristen di kota ini. Bapak mau ke sini. Bapak datang di kota yang memiliki rekam jejak sosial sangat buruk. Di saat usia kami masih sangat muda, tahun 99 seperti yang tadi dijelaskan Pak Wakil Wali Kota. Sebab bagi kami, kedatangan tokoh-tokoh agama yang karismatik seperti Pak Abdul Somad, kami yakini selalu saja mendatangkan pencerahan bagi masyarakat di kota Ambon. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit, yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Itu wajar Pak, karena memang setiap agama pasti saja ada kelompok-kelompok yang fundamental. Ada kelompok-kelompok yang betul-betul memagari agamanya sedemikian rupa sehingga tidak boleh diganggu. Waktu kami diundang hadir oleh Pak Wakil Wali Kota untuk membicarakan kedatangan Pak Abdul Somad, bagi kami itu sesuatu yang menguntungkan. Sehingga kami berharap pelaksana Pak Rifki, kalau Pak Abdul Somad bikin ceramah atau dakwah, tolong disiarkan juga streaming. Karena pasti orang-orang Kristen di Ambon ingin dengar. Ada kebaikan-kebaikan yang selalu muncul dalam ceramah-ceramah Pak Abdul Somad, dan kebaikan-kebaikan itu selalu bersifat universal, melintasi batas-batas kehidupan yang dipagari karena agama. Kebaikan itu pada dirinya sendiri tidak bisa dibendung oleh agama. Bahkan agama yang seringkali mengeluarkan kebaikan-kebaikan berdasarkan ajarannya itu. Oleh Ustadz Abdul Somad. Kepada Bapak Ustadz Abdul Somad, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam bahasa Arabnya keselamatan. Alaikum untuk kamu. Wa dan rahmatullah, rahmat Tuhan, rahmat Allah. Wa dan barakatuh, berkah-berkah dari Tuhan. Berkah artinya lebih dari yang semestinya. Semestinya bangunan itu tahannya menurut arsitek 100 tahun. Tapi karena dijaga, dipelihara, direhab lebih dari semestinya, maka disebut dengan berkah. Kita selalu gaji, umur, ilmu, hidup ingin berkah. Makanya selalu orang mengatakan hidup ini yang kita cari berkahnya. Bahasa Arabnya salam. Orang Ibrani yang masih satu akar kata dengan bangsa Semit. Nabi Nuh punya anak 3 orang. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Sam itu pecahannya adalah Arab dan Ibrani. Orang Arab menyebut salam, assalamualaikum. Orang Ibrani menyebut shalom. Lalu kemudian ketika sampai ke tempat kita menjadi selamat. Makanya disebut selamat siang, karena kebetulan acaranya dibuat siang. Salam sejahtera, tambahan, kombinasi, modifikasi dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ada salamnya, ada sejahtera. Istilah-istilah yang lain tidak saya sebutkan karena takut silap dan salah. Karena acara ini direkam, di-streamingkan. Takutnya kerukunannya tidak tercapai, malah silapnya yang viral. 3 jam perjalanan. Tadi malam kami bertolak jam 2 dari Jakarta. Kemudian saya lihat matahari sudah mulai terbit. Kami pun sampai ke Pattimura Airport. Selama ini
Pahlawan nasional itu hanya kami lihat di uang 1.000 saja. Tapi hari ini sudah sampai. Sebagai bukti kami ambillah foto berlatar belakang background Pattimura Airport. Lalu kemudian disambut oleh Habib. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib orang yang kami cinta. Karena kakeknya Muhammad SAW kami sangat cinta. Maka cucu-cucunya yang mengalir darah itu pada mereka, kami juga cinta kepada mereka. Kami sebut mereka dengan Habib. Kalau perempuan, Habibah. Tapi jarang itu kami panggil, karena nanti banyak orang yang marah, terutama suaminya. Lalu kemudian saya pun melihat di perjalanan ada tulisan besar sekali, "Welcome to the city of music." Barulah saya paham kenapa orang-orang Ambon ini banyak jadi penyanyi di Jakarta. Karena mereka berasal dari kota musik. Bahkan tadi begitu sampai ke atas ini pun kami disambut dengan musik. Lalu ada tulisan besar juga saya baca, Ambon Manise. Alhamdulillah makanannya sudah saya cicipi, manis. Wajah orangnya agak terhalang karena masker ini. Tapi insya Allah dari wajah beberapa tokoh kita menilai ada keramahan, ada kesenangan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. Sampai akhirnya saya pun sampai ke majelis ini bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota yang kabarnya sudah mendapat beberapa telepon. Ada kemarahan kenapa Ustadz Abdul Somad tidak dibuat ceramah tablik akbar di Tanah Lapang. Saya melalui forum mimbar ini menyampaikan dimanapun saya tausiah hari ini tidak bisa dibuat di Tanah Lapang karena memang suasana kita sedang COVID. Tidak bisa kita mengumpulkan orang ramai. Di hotel pun paling banyak hanya 150 sampai 300 orang. Kalaulah tadi direkam itu kamera dari awal sampai akhir, bagaimana panitia ini betul-betul menjaga prokes kita. Saya di beberapa banyak tempat selama setahun dari Maret 2020 sampai 2021 ini, rasanya yang paling tertib melaksanakan prokes ini di Ambon inilah. Itu Ustadz ngomong begitu karena di Ambon atau bagaimana? Memang saya bisa tanya kepada tim. Karena di Ambon inilah sampai yang mikrofonnya pun ganti masker sudah berapa kali. Saya yakin itu virus COVID tidak sampai ke atas ini. Mereka di bawah melihat, tak usahlah kita naik, cepat kita mati katanya. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Wakil Wali Kota. Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Ini perlu saya sampaikan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Lalu kemudian bertemu pula dengan Bapak Kapolresta Ambon. Saya pikir sudah 3 jam perjalanan naik pesawat itu akan bertemu orang jauh. Ternyata orang sekampung juga dari Sumatera Utara. Lalu kemudian sangat membahagiakan berjumpa dengan para alim ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Tokoh-tokoh, orang-orang tua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya selalu mendapat keberkahan hidup. Saya ingin supaya kawan-kawan sahabat-sahabat yang dari portal berita maupun koran media cetak, tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Jangan besok keluar lomba ceramah lintas agama. Ada sebuah kampung di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kampung itu bernama Silau Laut, bisa ditulis di Google, Silau Laut. Dia disebut laut karena memang di tepi laut, cuman tidaklah seindah Laut Ambon. Lalu kemudian kampung itu dibuka pada tahun 1901, jadi umurnya 120 tahun. Yang membuka kampung itu kebetulan kakek dari ibu saya, namanya Syekh Abdurrahman. Ketika dia pulang dari Makkah belajar, dia dipanggil oleh
Sultan Asahan, namanya Tengku Muhammad Adil, wahai tokoh agama Syekh Abdurrahman, aku beri engkau tanah di tepi laut itu, ambillah untuk bercocok tanam. Akhirnya kampung itu sekarang menjadi 3 kecamatan. Salahnya kakek kami itu dulu tidak mengurus tanah itu ke BPN. Kalau diurus saya udah kaya sekali sekarang. Lalu kemudian berdatanganlah para pendatang dari suku Jawa, kemudian Mandailing, dan sebagiannya saudara-saudara kita dari Batak Toba, yang umumnya mereka Kristen. Akhirnya sekarang kalau mau ke kampung itu melewati satu kampung yang dihuni oleh Kristen, nama kampungnya Barisan. Kami bertetangga cukup lama, sejak saya lahir 1977. Jarang saya menyebutkan tahun kelahiran saya, karena banyak yang tak percaya. Disangka mereka saya masih 23 tahun. Sejak kelahiran saya sampai sekarang 43 tahun tidak pernah ada konflik. Yang Muslim, Melayu, Jawa, Banjar, ada kampung Banjar, dan kemudian yang Kristen mayoritasnya dari suku Batak Toba. Kami bertetangga, bersahabat, berkawan. Masih ingat terbayang di benak saya Pak Manurung, orang Batak Kristen yang datang ke kampung kami mengambil nira. Kami meminum nira, mereka merubah nira itu menjadi tuak, minum khas mereka. Lalu kemudian kalau orang kami memanen padi, padi itu dibawa ke kilang padi. Kilang padi itu biasanya ada di tempat suku Batak Kristen. Begitulah interaksi sosial kami. Karena memang diajarkan, wala ana abidum ma'abattum, aku tak menyembah Tuhan yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, kamu pun tidak menyembah yang kami sembah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Adapun untuk kemanusiaan, sosial, maka kita hidup bertetangga bersama. Saya hanya sampai kelas 2 SD saja di kampung itu. Setelah itu saya pun pindah ke ibu kota kabupaten. Di sana saya masuk SD. Di SD itu ada 2 orang yang berbeda wajahnya dengan kami, kulitnya putih. Dulu kami menyebutnya Cina, sekarang tak boleh sebut Cina, Tionghoa. Satu laki-laki, satu perempuan, agamanya Buddha dan Konghucu. Kami berteman, bersahabat, satu kelompok. Waktu itu kita di kelas tidak berbaris, tapi berkelompok. Nama belajar masa itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang tahu berarti sudah tua. Kami datang berkelompok, kadang-kadang dia ke rumah kami, kadang-kadang kami ke rumah dia. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu saya buat reuni pertemuan SD. Jumpa lagi. Teman saya yang Tionghoa itu namanya Akyong. Saya lihat Akyong pakai peci. Saya berbisik ke kawan saya, itu si Akyong masuk Islam? Tidak. Kenapa dia pakai peci? Untuk menghormati kau. Begitulah kami bersahabat. Tamat SD tahun 1990, saya pindah ke Medan. Di Medan, kota Medan mengajarkan saya bagaimana kami di Medan hidup berbagai macam suku dan agama. Di Medan ada satu kampung namanya Kampung Keling. Dulu menyebut Kampung Keling biasa, sekarang tak boleh lagi. Karena Keling itu identik dengan orang yang hitam selalu dipanggil Keling. Jadi kalau ada orang kulit hitam, keling kali kau, kata dia. Maka dirubahlah kampung itu sekarang namanya Kampung Madras, untuk mengambil nama salah satu kota di India. Kita tahu orang-orang saudara kita dari India datang ke Sumatera ketika masa penjajahan Belanda. Ada yang mengambil upah, mengambil karet, lalu kemudian memetik tembakau Delhi, tanah Delhi yang sangat subur. Ada yang Muslim. Masjid salah satu tertua di kota Medan adalah Masjid India, dibangun ketika Krakatau meletus, dan saya diizinkan untuk menyampaikan ceramah di sana. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang datang dari Hindu, maka mereka membuat sebuah komunitas. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di kota Medan. Kuil itu bernama Kuil Sri Mariaman. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam, saya lihat ternyata di depannya ada bak. Di dalam bak itu ada air. Semua tamu yang mau datang cuci tangan, cuci kaki. Lalu saya pikir, oh ternyata berwuduk juga mereka. Lalu kemudian ada tulisan besar,
Bagi yang bercelana ponggol, bercelana pendek, bercelana sempit, berbaju pendek, dilarang masuk ke kuil Sri Mariaman, karena ini tempat suci. Lalu saya foto baliho itu, saya share di Facebook dan Instagram, lalu saya komen di bawah. Pernahkah kita membuat tulisan seperti ini di masjid-masjid kita, supaya orang tidak lari pagi, tidak menghormati tempat suci. Ada kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Lalu kemudian ada seorang Tionghoa ingin membangun masjid. Tanahnya tanah punya orang Muslim. Kita tahu masa itu Medan dipimpin oleh seorang sultan, sultan kerajaan Melayu Delhi. Tanahnya milik sultan. Tapi ini orang mau bangun masjid, akhirnya dibangunlah masjid. Maka kalau di beberapa tempat nama masjid itu Masjid At-Taqwa, ada masjid itu namanya Masjid Al-Ikhlas, tapi masjid ini namanya unik, namanya Masjid Chong Api. Chong Api adalah nama orang Tionghoa yang membangun masjid itu dan berdiri sampai hari ini. Kalau kita pergi ke daerah Pecinan, maka kita akan melihat rumah Chong Api dan kita bisa berkunjung ke Masjid Chong Api yang merupakan salah satu objek wisata religi. Lebih kurang 5 tahun saya tinggal di Medan. Setelah itu saya pun melanjutkan pendidikan saya ke Mesir pada tahun 1998. Di Mesir saya menyewa rumah. Saya tidak tinggal di asrama. Kami tinggal di model rumah flat. Di atas rumah, di bawah rumah. Rumah di bawah ada 3 kamar. Saya tinggal di rumah bawah. Di atas rumah Sohibul Bait yang punya rumah. Setiap bulan sayalah yang naik ke atas membayar sewa rumah. Nama tuan rumah kami itu Baba Yosef Hanna. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Lebih kurang 3 tahun saya tinggal di rumah itu. Kenapa Ustadz bertahan di rumah itu? Karena itulah rumah yang paling murah. Suatu ketika Baba Yosef Hanna mengeluh kepada saya. Ya Beni, dia pakai bahasa Arab juga. Ya Beni, anakku, saya mesti naikkan sewa rumah ini. Kenapa Baba Yosef? Karena aku kena ana musab bi saratan. Saratan cancer, kena kanker. Aku kena kanker. Jadi aku mesti operasi. Salah satu income pemasukanku sewa rumah. Jadi sewa rumah ini mesti ku naikkan. Lalu saya menjawab ke Baba Yosef, kalau Baba Yosef kena kanker, kami lebih parah lagi dari kanker. Kami kena krisis moneter. Kanker juga, kantung kering. Jadi kalau Baba mau naikkan sewa rumah ini, kami akan pindah dari rumah ini. Saya lihat dia lama termenung, dia terdiam. Setelah itu dia mengatakan, tak jadi ku naikkan sewa rumah ini, tetaplah bertahan kalian di sini. Sampai akhirnya saya pulang tahun 2002, bulan November, adik-adik kelas saya tetap melanjutkan rumah itu. Sampai saya datang 2017, rumah itu masih tetap ada tegak berdiri, tapi adik-adik kelas saya sudah pindah semuanya, karena memang lokasi itu sudah direnovasi, sudah tidak layak lagi, rumah itu sudah menjadi rumah tua. Tapi kenangan itu tetaplah menjadi kenangan abadi dalam hati dan pikiran saya. Lalu kemudian pada tahun 2008 setelah belajar di Maroko, saya pun pulang. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tokoh agama Islam. Tetangga-tetangga, sahabat-sahabat SD saya tetap menganggap saya sebagai Abdul Somad yang dulu. Sampai akhirnya datang suatu undangan ceramah. Saya simpan dalam screenshot, sampai hari ini saya simpan. WA dari Pak Dedi di lapangan Kostrad, dia tentara di Jakarta. Ustadz Abdul Somad, saya mau mengundang Anda ceramah di lapangan Kostrad. Waktu itu belum COVID lagi. Saya tanya, Pak Dedi dapat nomor saya dari mana? Dapat dari tetanggamu yang Kristen Protestan. Dia termasuk jemaat HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, marganya Panjaitan. Masih kenal? Oh kenal, dia tetangga dekat rumah saya dulu waktu sekolah. Dari nomor dialah aku dapat jadwal ceramah ini. Biasanya kalau ada orang mengundang saya dari satu kota, saya beri ke koordinator kota itu. Kalau dia Jakarta, saya beri ke koordinator UAS, Ustadz Abdul Somad DKI Jakarta, Jabodetabek. Kalau dia datang dari Sumatera Utara, saya kasih ke koordinator. Tapi ini langsung ke saya.
Saya bilang, insya Allah saya akan datang. Lalu kata Pak Dedi, katanya mengundang Ustadz Somad susah, payah, menunggu sekian lama. Kenapa bisa langsung dapat? Kalau kalian mau cepat dapat, undanglah melalui tetanggaku yang Kristen itu. Sebulan yang lalu, tetangga saya, lain orang, dia kirim foto rumah mengaji, dindingnya belum disemen, atapnya tidak pakai dek, anak-anak belajar Quran di lantai. Adinda Abdul Somad, itu tempat mengaji itu adalah rumah si Joni, tepatnya di depan rumah si Hot Maharahap. Aku mohon kau dukunglah tempat mengaji ini. Padahal dia Kristen. Dia ingin supaya tempat mengaji itu saya support. Akhirnya saya hubungilah tim Yayasan Tabung, Yayasan Wakaf Hajah Rohana. Setelah mak saya meninggal, saya buat program kemanusiaan untuk memberi makan fakir miskin. Namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana. Saya minta supaya tim mensurvei tempat itu. Akhirnya tempat itu disurvei, berapa lantai yang perlu diperbaiki, berapa harga semen untuk menutup dinding, berapa tikar plastik dan meja, berapa lampu yang mesti diganti dan lain sebagainya. Akhirnya guru-guru mengaji mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ustadz. Dari mana Ustadz dapat info dari kami? Dari tetanggaku yang dulu masa kecil sahabatku. Rupanya dia tak sampai hati kali melihat kalian mengaji di lantai. Akhirnya dia WA saya dan hari ini tetap terjalin. Saya bukan ingin membanding-bandingkan kampung saya dengan Ambon. Tentu tidak bisa mengimbangi yang 100 tahun menurut pakar internasional memperbaiki psikologis orang Ambon perlu 100 tahun. Tapi di Ambon cukup hanya 10 tahun sudah selesai. Ini keberkahan. Jadi kedatangan saya kemari adalah untuk mengunjungi saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Adapun ceramah saya di masjid, di kantor, semuanya direkam melalui kamera. Dan kalau signal di hotel, di masjid itu kuat, memang biasanya di streamingkan. Pak Ricardo, Pak Pendeta Ricardo, Bapak Perwakilan Uskup, dari tokoh lintas agama Hindu, Parisada, Hindu Dharma Indonesia, maka semua ceramah saya itu di streamingkan. Begitu juga dengan yang nanti malam insya Allah. Sampaikan kepada jemaat, sampaikan kepada umat bahwa ceramah Abdul Somad streaming bisa ditonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekarang subscribernya 1.700.000. Viewernya sampai hari ini 91 juta orang sudah menonton video-video itu. Dan dari 91 juta itu saya yakin dan percaya ada jemaat Pak Pendeta, ada jemaat Uskup, ada jemaat Hindu Dharma, Parisada Hindu Dharma, ada jemaat saudara-saudara saya dari kalangan Buddha. Dari mana Ustadz tahu? Saya tahu itu karena setiap kali saya pergi ke mall, saya pergi ke rumah makan, dan ketika makan masker saya buka, mereka tahu itu saya, maka makan saya terganggu karena mereka minta foto. Lalu kemudian uang hasil dari penonton 91 juta itu, hasilnya ditransfer ke nomor admin, dibelikan ke beras untuk program kemanusiaan. Setiap bulan kami membagi beras untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam hal rezeki, tapi mungkin mereka beruntung dalam kebahagiaan hati. Kita ingin berbagi sesuatu supaya mereka juga berbagi doa kepada kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ceramah, saya tidak tausiah. Saya hanya ingin berbagi cerita tentang Abdul Somad yang ada di medsos dengan Abdul Somad yang asli dan nyata. Karena medsos ini rakyatnya tidak jelas, netizen. Kata orang, sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam lagi netizen. Banyak ketika kita bertemu dengan orang di medsos berbeda dengan ketika ketemu dalam kenyataan. Dan itu fakta. Ketika jamaah bertanya, bercerita ke saya sudah lama melihat Ustadz di YouTube, di televisi, baru ini berjumpa, ternyata lebih muda dari aslinya. Bertemu itu penting. Pernah kamu kenal si Anu? Pernah.
Pernah berjumpa dengan dia? Belum. Berarti kamu belum kenal. Pernah kamu kenal dengan si Anu? Pernah. Pernah kamu duduk makan bersama dengan dia? Belum. Berarti kamu belum kenal. Hari ini kita bertemu, hari ini kita bersama, tinggal lagi makan. Ini semakin lama kata sambutan ini, maka semakin banyak dosa saya karena menahan nafsu makan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Abdul Somad, warga negara Indonesia, sama-sama manusia, sama-sama mencintai NKRI. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.